Buat Anda, pengguna narkoba yang belum tertangkap, dengarkan apa yang akan saya kupas. Saya akan buka-bukaan dan saya akan ceritakan segalanya berdasarkan pengalaman dan cerita dari teman-teman yang ditangkap narkoba. Simak terus kisahnya di YouTube Ismaya Jaya, Ksatria Kris Bali. Saya bilang oknum, tapi saya yakin hukum Tuhan di tanah Bali saya akan terjadi ketika mereka tidak berlaku jujur dan mereka menyakiti kami. Karena hukum itu akan terjadi bukan sekarang, tapi nanti akan memakan mereka yang tidak mau memakai hati mereka. Naik nih. Om Swastiastu Wignama Sunama Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Hari ini adalah hari Tilem dan hari Imlek bagi kepercayaan Cina. Saya ingin mengupas tentang narkoba. Dan saya ingin ceritakan kepada semua pengguna narkoba, khususnya yang belum tertangkap. Karena ada istilah begini, sepandai-pandainya kamu menghindar, sekarang kamu lolos pasti nanti kamu akan tertangkap. Itu polisi selalu sampaikan. Ke 19 kali kamu lolos, ke 20 kali pasti ketangkap. Ke 100 kali kamu lolos, ke 101 pasti kamu akan tertangkap. Itu bahasa polisi yang sering saya dengar ketika saya di dalam penjara itu. Nah, saya ingin mengajak para pecandu yang sudah terkena, yang sudah lagi make, semoga ini menonton agar dipercaya omongan saya. Saya bercerita, bersaksi kepada alam semesta dan saya pakai prasarana bunga untuk menyatakan kebenaran cerita saya tentang narkoba itu, karena saya tahu persis bagaimana yang terjadi di dalamnya dan saya udah ceritakan sama BNN tentang segalanya. Saya belak-belakan bercerita, saya buka-bukaan ketika ingin sehat. Saya nggak mau generasi saya punya anak, saya punya ponakan akan terjerat narkoba. Saya akan lihatkan sama ponakan saya akan wanti-wanti anak-anak saya agar tidak terjerat narkoba. Sebenarnya yang membuat narkoba itu orang banyak di dalam yang tidak tahu ketika ditangkap. Bukan karena narkobanya itu bisa menyebabkan mati atau apapun. Orang nggak akan mau dengar. Narkoba ini membuat jantung apa segala macam. Anda akan begini, akan begitu. Dan Anda tidak akan mengalami ketenangan. Anda itu tidak akan didengar oleh para pengguna narkoba. Karena itu tidak masuk dalam hitungan mereka. Mereka buktinya sampai sekarang masih banyak dan terus banyak. Yang mereka tidak tahu ketika ditangkap narkoba adalah hukumannya. Hukuman yang luar biasa, tidak manusiawi rasanya. Banyak orang terkaget-kaget di dalam penjara ketika bersama saya. Di dalam penjara itu mereka shock. Sampai akhirnya keluarga terpisah, tercerai. Ada yang sudah punya suami istri, bercerai, banyak yang bercerai. Karena hukumannya yang terlalu panjang lama. Contohnya ketika ada orang beli narkoba dengan harga 300.000 paket 02. Akhirnya dia ketangkep. Ketika ditangkap, dia dianggap sebagai menyimpan, mengetahui itu sebagai bandar. Karena kencingnya akan jadi negatif, bukan jadi positif. Entah apa yang terjadi di oknum-oknum aparat penyidik itu saya nggak tahu. Banyak orang yang tiap hari pakai tapi ketika ditangkap dia bisa kencingnya menjadi negatif, bukan positif. Padahal barangnya di bawah 1 gram. Saya mengalami dan kenapa saya berani cerita, saya buka segalanya. Untuk apa? Untuk jangan sampai ada yang terkena. Karena mereka nggak tahu. Jangan pikir kalian baru ditangkap itu akan kencingnya positif, bisa jadi negatif. Kenapa? Karena itu hasil lab kata penyidik. Lab yang menentukan, bukan mereka. Padahal tiap hari pakai. Pas ketangkap itu udah pemakaian yang berapa kali tapi kencingnya negatif. Dan dia harus memproses dirinya dengan hukuman yang berat. 1, 2, 7, 4 tahun minimal hukumannya. 0,2. Dihukum 4 tahun, 5 tahun. Bayangin 300.000 harus jalani hukuman 4 tahun. 5 tahun. Bagaimana dengan masa depan Anda? Masa depan keluarga? Inilah yang tidak diketahui oleh para pengguna bahwa hukumannya itu berat sekali.
Dan begitupun temennya yang tidak tahu menahu ikut ketika ada orang pesta narkoba. Dia ada di sana, walaupun dia tidak pakai, dia kena. Dihukum juga 4 tahun. Ada yang kejadian seperti itu. Ada yang temennya datang, main ke kosnya, dia nggak ada, ditanyain kamu di mana. Dia WhatsApp temennya. Saya di depan rumah udah nunggu nih. Cepat pulang. Dia padahal nggak pakai narkoba, tapi kena. Akhirnya apa? Dipikir sama penyidik buser itu dia adalah perantara. Padahal dia mengatakan, tidak, saya memang nunggu untuk teman main, tapi nggak bisa membuktikan. Akhirnya kena kasus narkoba. Hati-hati sekali. Dan narkoba ini yang jahat apanya, ya saya bilang. Ini yang kita nggak tahu, jaringan mafia narkoba ini. Banyak sekali orang bisa bermain di sini. Bukan hanya dari bandarnya, teman kita sendiri. Ada beberapa mungkin oknum-oknum, saya bilang, oknum-oknum aparat yang ikut bermain. Buktinya saya dalam penjara juga ada aparat yang saya ajak di dalam. Dia masuk, kena juga. Inilah yang harus diwaspadai dan bila perlu jangan sekali-kali bermain narkoba. Berhentilah, stoplah narkoba. Saya mengalami di dalam itu, saya harus ada istilahnya tradisi. Saya harus pakai. Untuk saya bisa berbaur. Dan saya buktikan. Kalau saya bilang nggak pakai, nanti teman-teman di dalam, orang saya pakai, saya jujur, saya pakai di dalam. Tapi udah itu saya bisa berhenti. Kenapa? Karena niat saya, tujuan saya coba untuk berhenti. Ini orang bilang narkoba nggak bisa dihentikan. Narkoba terus-menerus nggak bisa akan berhenti. Buktinya saya bisa. Dan saya berhenti. Kenapa? Karena saya ada niat dan kemauan. Saya nggak mau dihukum lama. Saya nggak mau masa depan saya harus di dalam penjara. Itu yang saya pikirin dalam diri saya. Ketika saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika hukuman pertama saya, akhirnya hanya 5 bulan saya bisa diponis. Kenapa? Saya tidak ngambil berkah dari Tuhan itu. Hanya kenikmatannya sesaat. Ketika orang nggak bisa canduan itu, dia harus terus mencari agar dia tetap fit. Biarkan kondisimu nggak fit selama 1 minggu, 2 minggu. Habis itu kamu akan sehat. Jangan terus bermain dengan narkoba, karena itu yang bahaya hukumannya. Ada juga yang ditangkap, ditelepon sama temennya, disuruh ngambilin paket. Dia nggak tahu menahu, dia ambil paketnya, ternyata dalamnya isi narkoba. 1000 butir ekstasi yang dapat. 15 tahun ganjarannya. 18 tahun ganjarannya. Dia nggak tahu menahu. Tapi dia kena. Karena dia berhubungan dengan bandar-bandar. Kayak ini, ketika ada yang nempel, dia kena. Bandar dia. Hukumannya 6 tahun. Naruh tempelan, hukumannya 6 tahun. Siapa yang bocor jaringan ini? Nggak ada. Semua punya jaringan, punya link. Semua punya mata dan punya telinga narkoba. Bisa dari orang dekat, bisa dari teman, bisa dari sadapan-sadapan untuk menangkap kita. Jangan pernah meyakini diri aman dari narkoba. Tidak ada backing narkoba itu. Suatu saat pasti akan kena. Suatu saat pasti akan diambil. Jadi saya ingin generasi saya, kenapa saya berani berbicara begini? Saya nggak mau anak saya nggak mau saudara-saudara saya, orang-orang saya terkena narkoba lagi. Kenapa? Karena ketika kena akan nyesel, baru lagi penyesalan, baru kena baru akan gigit jari. Sebelum kena masih tantang petenteng, ngomong hebat, ngomong ini, ngomong aman, ngomong ya kena baru tahu rasa nyengir, nangis. Uangnya besar yang harus keluarkan dan uang banyak yang harus dilakukan. Tidak bisa uang sedikit. Dan saya ceritakan itu di dalam penjara. Banyak orang cerai, banyak orang terpisah gara-gara hukuman narkoba ini panjang. Dan di dalam penjara belum tentu bisa jadi baik, bisa jadi tambah buruk dan tambah akhirnya dibuang ada yang dibuang ke Bangli untuk mengalami proses pembersihan diri. Ada dibuang Nusa Kambangan. Jangan berpikir akan selalu enak di LP Kerobokan. Bisa jadi tidak di sana dibawa. Bisa jadi dibuang ke daerah-daerah. Apa mau kita meninggalkan keluarga kita hanya gara-gara narkoba? Ada anak tokoh Puri kena. Ada artis yang baru keluar lagi kena. Dan ketika saya di penjara narkoba juga, mohon maaf, saya waktu zaman saya, setiap minggu itu 10-20 orang masuk kena narkoba. Dan kebanyakan nyama-nyama saya orang Hindu Bali yang kena. Saya makanya terus bersuara di
di Polresta. Kenapa? Saya nggak mau nyamuk Hindu saya semakin banyak yang kena narkoba. Karena ketika harus ngayah ke pura, harus menjaga tanah Bali, siapa yang ngayah? Kita orang-orang Hindu Bali yang ngayah di pura. Kita yang harus melasti upekara adat di tanah Bali. Tapi ketika sekarang banyak yang ketangkep, bukan hanya anak muda, tapi sampai generasi umur tua, ada yang umur 55 tahunnya juga kena. Karena narkoba tidak melihat umur, tidak melihat ruang. Ada pejabat, ada aparat. Dia tidak melihat siapapun. Yakin bisa berhenti. Saya dulu merokok 3 bongkos sehari. Dan akhirnya saya berhenti, saya bisa. Jangan ada kepentingan politik yang akan menggiring saya. Saya serahkan sekarang sama Tuhan alam semesta. Untuk menuntun saya ke dalam tuntunan kebenaran dan perjalanan perjuangan saya membawa dharma saya. Saya hanya titip pesan pada adik-adik saya, saudara saya, siapapun yang di luar sana yang masih menggunakan narkoba. Berhentilah, jangan sampai menyesal. Sakit, terima seminggu sakitnya, 2 minggu sakitnya untuk menghilangkan efek dari narkoba itu. Setelah itu kalian akan sehat. Ketika sudah sehat, bersihkan pikiran, jangan dekat-dekat sama orang pecandu narkoba karena di situ akan membuat Anda tersesat. Jangan yakin Anda akan selamat, kita nggak tahu. Kita yakin nih, buktinya banyak yang di dalam penjara yakin dirinya aman-aman sama dia pesan sama temennya, dia yakin temennya, akhirnya dia kena. Siapa yang salahin temennya pun nggak tahu kalau dia nggak ada jebak. Informasi bocor. Polisi punya alat penyadap. Penyadap di depan LP, penyadap di mana-mana, dan punya mata-mata, punya orang untuk mengetahui beredaran narkoba di dalam lingkungan itu. Jadi jangan sampai terjadi. Mari berhentilah menggunakan narkoba. Mari berhentilah terus terhilusasi dengan narkoba. Hidup sehat untuk keluarga. Kasihan anak istri kita tinggalkan mereka susah. Hidup tanpa kita, mereka akan menderita. Karena kita di dalam penjara belum tentu kita akan bahagia. Malah kita akan menderita dan menyebabkan mereka tambah menderita. Ada juga teman saya, ini saya jujur nih cerita, siapa itu betara. Teman saya yang di dalam penjara, istrinya dikejarin minta uang untuk segala macam ngurusin tagihan utangnya, akhirnya tabrak mobil, istrinya meninggal saat itu. Masih punya anak kecil, umurnya baru setahun anaknya. Suaminya di penjara, istrinya tabrakan gara-gara ngurus suaminya untuk mendapatkan uang, membayar narkoba. Bayangin, anaknya 1 tahun, bayangin gimana sedihnya. Apa itu yang mau terjadi? Kalian dipisahkan oleh keluarga, kalian dipisahkan oleh orang-orang yang kalian cintai, hanya untuk membela sebuah narkoba yang harganya murah, reaksinya sebentar, tapi hukumannya paling lama. Simak video saya dan penjelasan saya, kupasan saya tentang narkoba bersama BNN. Saya buka semuanya. Saya ceritakan semuanya dengan host narasumbernya, Pak Agus Samijaya, itu adalah pengacara top. Dan ada anggota DPR tingkat 2 Kodia Denpasar, mengupas tentang narkoba saya. Rahayu, Swaha, simak videonya. Sukses. Podcast Netizen Indonesia, kita bertemu kembali di edisi 5 obrolan warung kopi di Asa Kopi Resto. Sore hari ini kita akan mengangkat tema yang menurut kami masih cukup menarik dan up-to-date untuk kita bahas, kita obrolin ya di warung kopi ini. Kita santai saja, yaitu tentang masalah peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di Bali. Menggelorakan perang melawan narkoba. Ini sangat tepat mengangkat tema ini, dan kerjasama kita ini berjalan Bapak. Jadi mendukung memberdayakan masyarakat di bidang P4GM, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi dari zaman Bapak tadi ada peningkatan kasus. Ya. Ini benar dari segi data, kasus itu di awal pandemi ini terjadi peningkatan daripada sebelum pandemi. Karena memang pandemi ini salah satu faktor jadinya penyebab orang menggunakan, mungkin karena kecemasan, selalu tinggi, banyak pengangguran. Ini dijadikan peluang oleh penjahat-penjahat narkoba dan pengedar dijadikan peluang untuk meningkatkan daya jual barangnya. Karena situasi orang cemas dan sebagainya, banyak muncul aktivitas kurang dan banyak terjadi resign kerja. Nah, kemudian yang kedua,
tugas kita juga antisipatif dengan situasi pandemi ini. Itu sudah sudah diketahui oleh banyak orang. Jadi bagaimana narkoba itu bisa masuk dengan cara coba-coba dan lain sebagainya, ini harus dipasangkan diri pada setiap orang. Ada sebuah pertahanan, ada sebuah konsep yang sangat prinsip, jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Pada Pak Joshua. Ya, terima kasih Kak Agus. Agus, dari Pak. Saya ini semua orang tahu kalau saya dulu dapat terjerat kasus narkoba. Nah, saya ambil hikmah dan saya menjadi sangat ingin betul. Kesempatan ini luar biasa, apalagi BNN siap mendukung saya karena saya nggak mau generasi saya hancur gara-gara narkoba. Yang kita di dalam, saya di dalam melihat kan, ketika saya di penjara itu di Polresta, Pak, setiap minggu ada 10-20 orang yang ditangkap narkoba dan kebanyakan orang Hindu Bali. Ini sangat miris bagi saya. Orang Hindu Bali yang banyak ditangkap narkoba dibandingkan orang luar. Dan di situ ada generasi muda sampai generasi tua, ada yang senang. Dan seperti disampaikan sama Pak Presiden bahwa itu mereka adalah pengguna banyak. Dan mereka bagian dari sindikat yang menjebak atau orang yang berbuat tidak suka sama mereka. Ini akhirnya mereka terjebak dalam kondisi yang tidak. Dan ketika mereka tertangkap, apa yang mereka di dalam itu baru tak sadar. Orang selama ini kalau dibilang membayangkan, oh narkoba ini bahaya, apa ini merusak bangsa generasi. Buktinya narkoba terbuka. Orang akan berpengaruh karena narkoba itu enak. Orang akan berpikir narkoba itu enak. Dibilang jelek tak mungkin. Buktinya banyak pemakai. Yang mereka tidak tahu ketika mereka masuk di dalam, baru sadar hukumannya yang tidak manusiawi, hukumannya berat sekali. Belinya 300.000, hukumannya 4 tahun sampai 5 tahun. Ini yang mereka nggak tahu. Nah, ini yang ingin saya edukasi kepada masyarakat, generasi muda, khususnya adik-adik saya, anak-anak saya nanti. Ketika narkoba itu yang beratlah hukumannya. Jangan sekali-kali berani dicoba, karena hukuman narkoba itu lamanya kita habis. Dan belinya 300, hukumannya bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Menjalani proses hukuman itu punya nikmatnya sesaat, tapi penderitanya lama sekali. Ini yang mereka tidak sadar. Sehingga banyak kerja, kok hukumannya lama, baru mereka kaget-kaget. Ada malah dijadikan sindikat, ada malah dijadikan kaki. Karena ada sistem seperti multi level. Ketangkep ini akhirnya dia ngembangin, ngajak teman-temannya. Dia jualan, dia buka jalur, nggak akan habis. Bagaimana cara membuat habis? Harus ada aturan yang jelas. Di mana di efek robokan, itu harus tertegas. BNN memang kalau mau tegas, tegas betul. Karena di situ alurnya distribusinya pengaturannya di situ. Saya nggak mau tahu ketika saya nggak mau lagi jadi dikorbankan atau apapun lah. Saya benci. Saya nggak mau anak, saya nggak mau adik, saya nggak mau keluarga saya kena. Jadi saya minta kalau mau tegas, ayo tegas. Jangan setengah-setengah. Saya masyarakat yang betul-betul tahu siap membela. Karena disitulah letak masalahnya ada yang di narkoba di mana. Tapi ketika Pak Agus bilang ini menjadi target internasional, kayaknya belum, Pak. Karena saya tahu di dalam peredaran itu nggak banyak. Nggak sampai tontonan truk-trukan, nggak seperti di Jakarta, tidak. Masih kecil lah, nggak terlalu banyak. Ya ini yang kita cuma nggak mau generasi. Kayak kemarin waktu saya di situ ada anak SMA, ada anak SMA yang kena. Ibunya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Ternyata anaknya narkoba. Saya tanya di dalam, saya ada ngomong dari temennya ngajakin. Ada bahkan orang yang nggak tahu ketika dia ada di dalam tempat bersama orang pakai narkoba, dia ikut kena. Padahal dia nggak sama sekali nggak pernah, tapi ikut jadikan korban dan bawa ke hukum. Kenapa? Karena dianggap mengetahui dan tidak melapor. Itu juga kena hati-hati sekali. Di sini juga kita harus jeli terhadap bagaimana kita berbuat, dan jangan sampai saya melihat itu semua. Makanya saya ingin bersuara. Kenapa? Karena saya tidak mau adik saya, anak saya juga. Dari sekarang saya berani semua mungkin bawa polisi yang bidangnya narkoba. Saya minta juga betul-betul pakai hati nurani bekerja. Jangan ada yang tidak pakai hati nurani. Karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan materi. Ada oknum, saya bilang oknum, mendapatkan materi. Malah dia membuat suatu jaringan apapun, saya nggak tahu. Saya bilang oknum. Tapi saya yakin hukum Tuhan di tanah Bali saya akan terjadi ketika mereka tidak berlaku jujur dan mereka menyakiti kami. Karena hukum itu akan terjadi bukan sekarang, tapi nanti akan memakan mereka yang tidak mau memakai hati nurani. Menarik nih.
Netizen Indonesia, pembicaraan kita sudah mulai makin menarik ya, bahwa tadi Pak Agus menyampaikan meskipun belum jadi target pasar internasional karena nilainya atau bobotnya belum begitu besar, tetapi ternyata ada indikasi juga para penjahat narkoba ini juga memanfaatkan anak-anak muda, termasuk dalam tanda petik oknum-oknum aparat dalam memperluas jaringan. Ini sangat menarik. Kita break dulu untuk sesi pertama dan kita lanjut di sesi kedua.